Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita sekarang berada pada halaman 227. Perhatikan barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki contoh-contoh adanya hilah di dalam masalah muamalah, transaksi jual beli atau yang semisalnya. Ternyata di sana ada hilah juga. Ada semacam tipu muslihat yang dibikin oleh orang agar nampak perbuatan tersebut halal padahal perbuatan yang haram. Kita lihat barakallahu fikum. Disebutkan situ, kata beliau, amsilatun fil muamalat. Contoh-contoh berkaitan masalah muamalah. Muamalah mafhum insyaallah ya. Transaksi jual beli, transaksi akad nikah, itu namanya muamalah. Nah, barakallahu fikum, namanya muamalah. Sehingga jangan asing lagi ketika mendengar muamalah, sudah paham muamalah itu jual beli, akad nikah, ijab qabul, itu namanya muamalah. Namanya muamalah. Misalun fil bai', contohnya dalam transaksi jual beli. Ar-riba ma'lumun lil muslimin annahu haram. Riba sudah diketahui. Nah, barakallahu fikum. Naam, di hadapan kaum muslimin bahwasanya riba itu adalah haram. Falau ja'a insanun ila akhar, kalau ada orang datang kepada orang lain waqala, kemudian orang tersebut mengatakan, uridu an tu'tiyani alfan bi alfin wa mi'atain ila sanah. Aku ingin sekarang kamu memberikan kepadaku 1000. Barakallahu fikum, dengan balasan nanti 1200 kalau setahun. Paham belum? Jadi ngasihnya 1000, mengembalikan 1200. Riba bukan? Riba. Dohirnya bagus, nampaknya bagus sekali. Kayak seakan-akan ada lebihnya, ada bunganya. Tapi itu hilah, kita lihat. Faqala lahu al-matlub minhu. Kemudian orang yang diminta tadi ngomong sama dia, hadza riba la yajuz, ini riba enggak boleh. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ana abi 'alaika hadhihi sil'ah bi alfin wa mi'atain ila sanah. Kemudian orang tadi ngomong, aku jual kepadamu barang ini, sil'ah itu barang ya, benda ini, barang ini bi alfin mi'atain, dengan seharga 1200 ila sanah, tapi na barakallahu fikum, dibayarnya sampai setahun. Apa namanya? Kredit. Paham ya? Kredit. Naam. Faba'aha alaihi. Kemudian ternyata apa? Dia menjualnya. Wa niyatuhu, niatnya an yashtariyaha minhu naqdan bi alf. Niatnya pengennya awal mulanya ingin membeli 1000 gitu loh. Membeli kontan harga 1000, niatnya awalnya. Faba'aha alaihi bi alf bi mi'atain. Akhirnya apa? Ternyata penjual ini menjualnya dengan harga berapa? 1200 ila sanah, tapi bayar setahun. Paham ya? Tsumma raja'a, kemudian setelah itu kembali. Washtaraha, dan membeli barang tersebut dari pembeli tadi itu bi alf naqdan, dengan 1000 kontan. Nih 1000 kontan. Fa hadhihi hilah. Ini na barakallahu fikum, hilah yang seperti ini. Nah, kita lihat hakikatnya bagaimana? Prakteknya bagaimana hakikat transaksi jual beli seperti ini? Anahu aqradahu alfan bi alfi wa mi'atain ila sanah. Ini prakteknya. Sebenarnya dia itu meminjami uang 1000 dengan apa? Dengan jaminan membayarnya nanti 1200 ketika setahun. Dalam setahun. Minjamnya 1000, tapi ketika mengembalikan 1200. Riba atau enggak? Riba kan? Riba. Wa hadha huwa riba, ini riba. Wa hadhil mas'alah tusamma al-'inah. Permasalahan seperti ini dikenal dengan bai'ul 'inah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Wa fa'iluha qad adraka itsmar riba. Pelakunya sudah mendapatkan dosa riba. Wa zada 'ala dzalik, ditambahkan itu juga apa? Selain dosa riba, dosa hilah 'ala fi'il muharram, yaitu bikin tipu muslihat, nah semacam penyamaran
untuk melakukan apa? Perbuatan yang diharamkan. Nah, terus bagaimana yang sahih? Yang sahih enggak usah panjang lebar, minjamkan 1.000 balik 1.000 selesai. Paham ya? 1.000 minjamnya 1.000 membalikkan 1.200 ya. Riba. Paham ya? Apalagi dia mensyaratkan misalkan. Paham ya? Minjamin 1.000 mensyaratkan nanti membalikkan 1.200, riba. Paham ya? Nah, tapi kalau yang pinjam-minjam yang sahih, ketika minjam 1.000 mengembalikan juga 1.000. 500 mengembalikan juga 500. Paham ya? Jadi jangan antum tertipu dengan nama bank syariah. Bank syariah yang mana? Coba tunjukkan kalau benar-benar syariah. Antum datang ke dia, datang ke bank tadi itu minta pinjaman paling sedikit dulu aja 1 juta. Nanti ini 1 pekan aja ya. 1 pekan aja, biasanya pelayannya perempuan. Bu, itu ya 1 pekan. Tapi kembalikannya boleh enggak 1 juta sama Bu? Enggak akan mau. Enggak akan mau. Antum pinjam 1 juta, membalikannya pasti 1 juta lebih nanti. Itulah riba di situ. Tapi kalau bank syariah, kalau benar-benar syariah, minjamkan 1 juta, mengembalikan 1 juta. Sesuai dengan kesepakatan temponya kapan, tetap 1 juta. Antum sekarang kalau jual beli motor dealer. Kalau antum telat bayar, diapain? Denda. Dendanya ini mengandung riba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana? Kalau kontan 10 juta, Jupiter MX. Paham ya? Jupiter MX, ada koplingnya itu masih mulus, masih bagus. Kalau kontan 10 juta. Paham ya? Tapi second ya nih ya, 10 juta second. Tapi kalau kredit 12 juta. Dengan waktu dibayar kapan? Pembayarannya. Pembayarannya waktu temponya habisnya itu setahun. Ternyata setahun barakallahu fikum terlambat nunggak. Dia enggak bayar-bayar. Paham ya? Dinaikkan, didenda 1 juta. Totalnya menjadi 13 juta. Nah, dendanya itu riba. Kalau kredit yang sahih itu kalau sudah disepakati awal, kontan 10 juta, kalau kredit 12 juta ya tetap bayar 12 juta, terlambat enggak usah denda itu loh. Itu termasuk apa? Termasuk jual beli yang sahih seperti itu. Nah, tapi kalau langsung apa? Kalau ada denda tadi itu, ada embel-embel di balik jual beli tadi itu riba. Paham ya? Hindari. Naam. Jadi sampai-sampai para ulama mengatakan lebih baik membeli barang bekas tapi kontan daripada baru tapi kredit. Kalau khawatirnya kreditnya tidak bisa apa? Dia melunasinya. Naam. Mahfum insyaallah nih ya. Nah, tapi kalau bisa kredit, lunas ya enggak masalah, tapi tidak ada denda, tidak ada riba. Kalau masih ada denda, ada riba di situ, hindari. Jadi kalau jual beli kredit sama ikhwah insya Allah selamat, karena sudah paham hukumnya ya. Tapi kalau barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, jadi untuk jual beli riba itu dihindari. Ataupun kredit atau kontan itu boleh-boleh saja, cuman jangan ada denda, jangan ada riba. Na'am barakallahu fikum, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya jual beli halal, tidak masalah walaupun kredit, tapi kalau di dalam kredit tersebut ada riba, tinggalkan walaupun dinamakan dengan denda. Ja'a syakhsun li akhar, sekarang ada orang datang ke orang lain, waqal seraya berkata, "Aqridni 50.000, pinjamilah aku 50.000, uridu an ashtariya biha, aku ingin membeli dengan uang 50.000 tersebut sayyaratan, mobil." 50.000 dapat mobil ya. 50 rial ya, Saudi sar, 50 rial. Kalau 50 rial Saudi itu besar sekali. Paham ya? Bisa jutaan, ratusan juta itu ya. Tapi kalau 50.000 rupiah ya mobil-mobilan. Paham ya? Maksudnya itu, jadi enggak usah kaget dengan 50.000 kok bisa dapat tuh ya. Nah, aqridni 50.000, pinjamilah aku 50.000, uridu an ashtariya biha sayyaratan. Aku ingin membeli mobil dengannya. Faqal uqriduka 50.000 ala an tuwafiyani 60.000. Ini. Aku mau minjami kamu 50.000, tapi syaratnya nanti kalau antum bayar mengembalikan 60.000. Lebih enggak berarti? Lebih enggak ini? Lebih riba namanya. Kalau minjam 50 yang membalikannya 50 gitu loh. Ini kan kelihatannya halus, membantu, tapi kan mencekik gitu loh. Minjamnya 50, kembalikan 60. Kan itu. Kita lihat. Qala hadza riba, la yajuz. Ini riba, enggak boleh. Faqala idzan, kalau gitu caranya, kalau itu enggak boleh berarti ana ashtari sayyarata wa abi'uka 'alaik. Nah, ini caranya. Hilahnya di sini, hilahnya lihat ini. Kalau gitu enggak boleh, udah. Tak belikan mobil untuk kamu. Aku beli mobil, kemudian tak jual ke kamu. Naam, fastaraha tajir, kemudian pembeli tadi, pedagang tadi membeli mobil.
bi khamsina naqdan dengan 50.000 kontan. Wa ba'aha 'alaihi bi sittina mu'ajjalah. Paham ya? Kemudian dia menjual kepada orang yang butuh mobilnya itu dengan 60.000 tapi apa? Kredit. Ini. Paham ya? Kalau sekarang BMT atau BMT antum, model BMT itu apa itu yang saya semacam BMT lah, itu kadang nanya ke antum mau butuh apa? Butuh mobil apa? Avanza, second atau baru? Second. Dibelikan sama dia. Harga berapa? Ya harga sekian, bentuknya seperti ini, model seperti ini, dibelikan sama dia. Tapi belikan setelah itu dia apa? Dijual ke orang tadi itu, bayarnya kredit, itu termasuk riba juga. Paham belum? Kalau BMT kan modelnya gitu, orangnya tuh nggak punya uang, datang ke BMT langsung dibelikan nanti. Dibelikan apa yang antum inginkan, tapi nanti bayarnya ke dia kredit. Ini kenapa kok dilarang? Karena seakan-akan dia minjamkan uang tapi mengembalikannya lebih gitu loh. Paham belum? Cuman disiasati pakai mobil nanti loh. Aslinya minjamnya berapa? 50.000. Mengembalikannya berapa tadi? 60.000. Haram, riba. Tapi disiasati sama dia pakai mobil. Tak belikan aja mobil harga 50.000, nanti tak jual ke antum. Dengan bayar kredit 60.000. Paham ya? Nah, ini kan siasatnya pakai hilah dengan apa? Jual beli tadi. Itu juga enggak diperbolehkan. Paham ya? Karena butuhnya dia 50.000 aja gitu ya. Kita lihat sini. Fa hadhihi hilah li'anna tajira mashtara sayyarata waladar waladar fi fikrihi an yashtariha. Karena aslinya pedagang ini aslinya enggak mau beli mobil aslinya dan tidak berputar pada pikirannya untuk membelinya. Paham ya? Tidak istilahnya terpetik di pikiran untuk membelinya. Laula anna hadza ja'ilah. Kalau bukan karena orang tadi datang kepada dia. Wa qala ana uridu an tuqridani 50.000. Datang orang kepada dia tadi dan aku ingin engkau minjamin aku 50.000. Jadi gini, ini kenapa ini dikatakan salah? Sebenarnya model-model BMT yang sekarang mensaksikan BMT itu, yang kadang antum enggak punya barang, datang ke situ langsung dibelikan, tapi bayarnya kredit. Itu sebenarnya kenapa? Minjamin uang ke antum 50.000 tapi mengembalikannya 60.000 itu. Riba atau tidak itu? Riba. Cuman bentuknya diubah menjadi barang itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Antum milih yang mana silahkan. Dia ngambil dari toko 50.000, jual ke dia nanti apa? Kreditnya barakallahu fiikum 60.000. Padahal awal mulanya dia mau minjam uang 50.000. Kalau terang-terangan gitu kan enggak boleh, minjam uang 50.000 mengembalikan 60.000, enggak boleh kan? Sama dia diubah. Caranya dengan cara model transaksi jual beli. Kata beliau, ini enggak boleh. Kenapa? Karena pedagang itu aslinya enggak mau beli mobil aslinya dan enggak terpetik di pikiran itu beli mobil. Cuman karena ada orang datang ke dia mau pinjam apa? Minta pinjam 50.000, disiasati biar nanti membalikan lebih banyak dengan cara dibelikan mobil tadi itu. Allahu musta'an. Seperti itu. Nah, berikutnya apa? Amrun lahu mulkun mustarak bainahu wa baina Zaid. Sekarang Amr, nah barakallahu fikum. Amr dia punya kepemilikan yang berserikat antara dia dan antara Zaid. Taruhlah rumah dibeli dua orang, berserikat, bersekutu dari rumah itu. Separuh-separuh. Contohnya rumahnya harganya 100 juta. Amr 50 juta, Zaid 50 juta. Berarti kan berserikat dalam rumah yang dia beli tadi ya. Nah, wa faba'a Amrun nasibah ala Khalid. Ternyata Amr menjual ke orang lain. Menjual bagian dia kepada Khalid. Yang Khalid itu kan bukan apa? Bukan bagian atau bukan bagian dari yang berserikat tadi. Yang berserikat kan antara Amr dan Zaid. Amr dan Zaid beli rumah. Urunan berdua itu. Separuh-separuh. Ternyata Amr suatu ketika bagian dia mau dijual. Itu enggak ngomong ke Zaid dulu gitu, langsung jual ke Khalid orang lain. Paham belum ini maksudnya? Orang lain ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Fa li Zaidin an ya'khudha hadzal nasib bisyuf'ah. Maka Zaid lebih berhak untuk mengambil bagian dia itu dengan syuf'ah, dengan sebab apa? Dengan sebab berserikat tadi itu. Jadi kalau antum berserikat dalam satu rumah, satu tanah, satu kamar, dibeli berdua, itu kalau jual dengan orang lain dulu. Tawari dulu pasangannya. Paham ya? Contohnya si A sama si B beli rumah harga 100 juta. 50 kan? Si A ini kalau mau jual, jangan ke si C, ngomong sama si B dulu, mau enggak antum membeli? Bagianku mau tak jual. Paham ya? Biar nanti enggak bermasalah. Tapi kalau dia langsung jual ke si C, itu si B berhak menuntut karena apa? Karena dia C ini enggak ada syuf'ah sama sekali gitu loh.
Nah, kita lihat di sini. Bi an ya'tiya li Khalid wa yaqul ana musyaffi'. Boleh Zaid langsung datang ke Khalid mengatakan aku yang berserikat dengan rumah itu. Fa ya'khudhu qahran, tak ambil paksa pokoknya, itu bagianku. Jadi kalau seandainya Amr mau jual, jualnya ke Zaid dulu, nawari dulu. Zaid mau tidak. Kalau Zaid enggak mau baru ke orang lain. Faham maksudnya nih gambarannya Ibrahim? Paham? Jadi kalau antum berserikat dalam satu barang, bagian antum jual, jangan jual ke orang lain dulu, tawari dulu pasangannya, mau beli atau enggak. Kalau enggak baru orang lain, ini enak. Ini enggak ini. Amr berserikat sama-sama beli rumah atau yang semisalnya dengan Zaid. Jualnya ke Khalid tanpa ngomong Zaid. Zaid berhak untuk menuntut dan mengatakan kepada Khalid, "Ini bagianku. Tak ambil karena aku berserikat dengan Amr." Nah, kita lihat sini. Fa ya'khudhu qahran, boleh dia mengambil secara paksa min Khalid dari Khalid. Wa yusallim Khalidan as-saman na'am alladhi ishtara minhu, dan mengembalikan uang Khalid yang dia beli tadi ini. Balikkan. Pokoknya kamu enggak berhak, aku yang berhak untuk membelinya. Wa hadza qada bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, yaitu inilah yang Rasulullah menghukuminya berkaitan masalah ini. Jabir radhiyallahu anhu saat itu qada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Paham ya? Nah, Rasulullah SAW menetapkan, menghukumi dengan syuf'ah. Syuf'ah itu maksudnya adalah bagian perserikatan itu pada setiap barang yang belum dibagi. Jadi kalau misalkan barangnya itu belum dibagi, nah maksudnya belum dibeli orang lain, masih sama-sama berserikat, yang berhak membeli itu adalah serikatnya itu, pasangannya. Paham ya? Yang sama-sama dia berserikat membeli barang dari itu. Nah, kita lihat sini. Lakin Khalid dan khafa an yushaffi' Zaid. Tapi Khalid ini khawatir kalau ternyata apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, Zaid ini apa? Akan mendapatkan bagian yang punya Amr tadi itu. Fakataba bi anni waqaftu asy-syiqsa ay an-nasib. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, akhirnya dia menulis bahwasanya aku telah mewakafkan bagianku alladzi ishtaraituhu min Amr, yang aku telah membeli apa? Dari Amr, untuk mengelabui. Jadi Khalid ini, nah barakallahu fikum, membeli bagiannya Amr, yang Amr diam-diam menjual ke Khalid tanpa sepengetahuan Zaid. Biar enggak nampak, biar enggak ketahuan, disuruh mencatat bahwasanya apa? Khalid ini telah mewakafkan. Sehingga kalau wakaf sudah selesai, kalau wakaf kan enggak boleh diperjualbelikan kecuali kalau ada maslahah. Seperti wakaf yang kemarin, wakaf mu'attal namanya ya, yaitu wakaf yang terhenti manfaatnya, itu boleh dijual, tapi kembali ke wakaf lagi. Contohnya ada orang mewakafkan tanah di pedalaman atau di tempat yang jauh dari pemukiman, enggak bermanfaat di situ, dijual tanahnya, hasil jualan tersebut dibelikan tanah di kota yang mungkin banyak orang ramai di situ, didirikan masjid atau pondok Ahlussunnah misalkan, manfaatnya lebih bisa. Paham ya? Lebih banyak manfaatnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau wakaf dijual untuk hartanya untuk kembali pribadi, haram. Seperti itu. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, wa muradu bil waqf an yuskit haqqa Zaidin fi syuf'ah. Yang diinginkan dengan wakaf tersebut tujuannya apa? Agar menggugurkan hak Zaid dalam syuf'ah tersebut. Zaid enggak bisa apa-apa kalau diwakafkan. Ya enggak? Zaid enggak bisa beli lagi. Paham ya? Enggak bisa apa-apa kalau sudah diwakafkan. Ini siasat yang jelek namanya. Nah, li'anal waqfa la yumkin an yu'khad bi syuf'ah. Karena yang namanya wakaf itu enggak mungkin diambil dengan sebab alasannya karena berserikat dalam benda atau barang tersebut, enggak bisa. Fa naqul la yuskit haqqa Zaid. Maka kita katakan tidak bisa menggugurkan hak Zaid di sini. Bi syuf'ah dalam apa? Kebersamaan serikat dalam barang atau benda tersebut. Li'anna hadzal waqfa la yasih. Karena wakaf ini apa? Dibangun tidak di atas kebenaran, karena siasat. Mensiasati pakai hilah tadi biar apa? Biar Zaid enggak bisa mengambil barakallahu fikum bagian tersebut. Naam. Li'annahu hilah li isqati wajibin Zaid wa huwa asy-syarik li'alla yushaffi'. Dikarenakan di sini ada hilah tipu muslihat untuk menggugurkan kewajiban haknya Zaid yang dia sebagai apa? Pasangan atau sebagai orang yang berserikat dalam benda tersebut. Ini enggak diperbolehkan. Kesimpulannya, kalau antum membeli barang dibeli dua orang, maka ketika mau jual jangan ke orang lain dulu, tawari pasangannya dulu. Mau beli atau tidak. Paham ya? Kenapa? Karena nanti kalau anu jual ke orang lain, pasangannya enggak terima, dia berhak menuntut secara syariat. Paham ya? Nah, tawari dulu, mau enggak antum membeli bagian anak mau pindah atau anak enggak cocok.
Tawari dulu, kalau dia siap, dia yang berhak membeli pasangannya tadi. Naam. Wa min dzalika aidan idza ishtara syai'an fa innal bai'a bil khiyar ma dama fi majlisi. Penting juga ini. Termasuk contohnya juga. Nah, barakallahu fikum, apabila ada orang beli suatu barang, maka penjual, nah barakallahu fikum, bil khiyar, masih memberikan apa? Memberikan pilihan selama di majelis itu. Paham ya? Fayaqumul mushtari fawra syira, maka langsung pembeli apa? Bersegera membelinya. Wa yufariq al majlis, dan meninggalkan majelis li isqati haqqil bai' fil khiyar. Karena apa? Untuk segera menggugurkan hak apa? Hak penjual dalam memilih atau menentukan pilihannya. Jadi gini, orang jual beli itu kan santai, pembeli juga santai, penjual juga santai, tapi harus jujur dua-duanya. Paham ya? Jangan sama-sama buru-buru cepat meninggalkan karena ada penipuan. Paham belum? Jadi ketika jual beli itu kan landasannya hadisnya apa kemarin, Hakim bin Hizam, muttafaqun alaih, al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling milih selama belum berpisah dari majelis tersebut. Fa in sadaqa wa bayyana apa? Burika lahum fi ibaihima. Artinya kalau jujur terang-terangan, paham ya, enggak ada penipuan, maka akan diberkahi dalam transaksi jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dia itu dusta, saling menyembunyikan, akan tercabut keberkahan dalam transaksi jual beli keduanya. Jadi boleh milih. Nanti penjual juga mikir, boleh enggak ini 50.000 ini? Kalau boleh dia bilang boleh, kalau enggak dia akan bilang enggak. Pembeli juga bisa berpikir, barangnya bagus enggak nih, ori atau KW. Nah, mikir itu loh. Paham ya? Karena kalau enggak dikasih kesempatan langsung pokoknya antum beli enggak, kalau enggak mau beli, nah, enggak bisa. Jual beli harus santai. Paham ya? Santai, kemudian apa? Dikelirkan, saling ridha, cocok, ijab qabul, selesai. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Fa hadza aidan haram, ini enggak boleh juga. Wala yahillu lahu an yufariqahu khasyatan an yastaqilah. Dan juga tidak dihalalkan di sini langsung memisahkan karena khawatir kalau seandainya enggak jadi beli atau yang semisalnya. Li'anna hadza hila ala isqati haqqil bai' fil khiyar. Karena di sini apa? Ada semacam hilah tipu muslihat untuk menggugurkan hak si penjual dalam barakallahu fikum menentukan pilihannya. Wa kadzalika law qamal bai' li isqati haqqil mushtari fil khiyar fa innahu la yahil. Sebaliknya, kalau seandainya penjual membikin tipu muslihat untuk menggugurkan hak pembeli, maka itu juga apa? Hak pembeli dalam memilih maka juga tidak dihalalkan. Jadi orang jual beli itu boleh milih, santai, pilih dulu Pak, milih yang mana Pak? Yang ini ori harganya sekian, yang ini KW harganya sekian, milih, jangan langsung pokoknya Bapak kalau enggak beli tak jual ke orang lain. Cepet beli enggak? Wah. Itu nanti malah apa? Ada dikhawatirkan apa? Terjadi pertikaian, permusuhan, perkelahian pun mungkin juga. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum, tujuan penjual tadi kenapa kok mengatakan seperti itu? Karena hilah tadi itu. Biar segera laku, biar orang tertipu atau orang tertarik atau yang semisalnya. Tapi santai, tenang, tunjukkan. Asli-asli, kalau palsu juga bilang palsu, tiruan bilang tiruan itu. Nah, seperti itu. Adapun masalah pernikahan ini juga ada juga kita baca. Kata beliau, misal fi nikah, contoh yang masalah pernikahan. Rajulun talaqa zawjatah at-talqah salisah. Ingat-ingat, talqah salisah itu talak bain namanya. Talak bain, talak perceraian yang harus pisah. Enggak boleh balik. Istri kepada suami pertama sampai istri itu mantan istri dinikahi laki-laki lain, diceraikan baru bisa balik ke suami pertama. Itu namanya talak bain. Yang namanya talqah salisah. Karena ada 3 talqah. Paham ya? Talqah ula, talqah tsaniyah, talqah salisah. Pertama, kedua, talak raj'i namanya. Perceraian yang sifatnya raj'i, boleh balik lagi. Masih berhak suami untuk kembali dan istri pun juga sama. Paham ya? Nah, dengan masa iddah yang sudah kami sebutkan pembahasannya. Nah, masa iddahnya bagaimana? Yang sahih 3 kali haid atau 3 kali suci? Yang rajih 3 kali haid. Yang dulu mungkin pernah antum dengar 3 kali suci itu diralat sudah. Kan sudah kita ralat berkali-kali kan? Sudah kita ralat, yang sahih 3 kali haid. Karena ketika menceraikan tidak boleh dalam posisi dia itu haid, harus nunggu suci dulu. Ketika suci sebelum berhubungan badan barulah dia menceraikan. Tujuannya kalau diceraikan dalam keadaan haid, kita enggak tahu nanti kalau suci hamil bagaimana. Setelah suci hamil. Paham belum? Karena tujuannya itu nanti kalau diceraikan dalam hamil ini lain hukumnya gitu loh.
Jadi nunggu dulu suci, setelah suci sebelum berhubungan badan baru ceraikan. Paham ya? Karena nanti nampak dia hamil atau tidak. Kalau hamil sampai menggugur, sampai apa? Sampai melahirkan. Kan itu. Tapi kalau posisi tidak hamil, nah kemudian apa? Nah barakallahu fikum talaknya baru talak raj'i, talak 1 atau 2, kan 3 kali. Nah barakallahu fikum 3 kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid. Paham ya? Nah, 3 kali haid tersebut masa iddahnya. Adapun kalau menceraikan dalam keadaan posisi haid namanya talak bid'i. Paham ya? Talak bid'i, menceraikan dalam keadaan dikenal dengan talak bid'i, yaitu bid'ah karena Rasulullah tidak menganjurkan, tidak menyarankan, tapi apa? Harus ketika dalam keadaan posisinya suci tadi itu. Nah, barakallahu fikum, karena untuk mengetahui hamil atau tidak. Kita lihat sini, ada orang lelaki menceraikan suaminya, menceraikan istrinya, talqah salisah, 3 cerai, talak bain. Fala tahillu lahu hatta tankih zaujan ghairah. Maka tidak halal lagi perempuan tersebut kembali kepada suami sampai perempuan tadi itu menikah dengan barakallahu fikum suami yang lain atau laki-laki yang lain. Itu kalau sudah talak bain seperti itu. Enggak bisa lagi. Nah, wa yatauha, dan bukan hanya sekedar menikah saja tapi harus berhubungan badan juga. Karena nanti ada namanya apa? Nikah tahlil. Nikah tahlil haram. Jadi mantan suami ini sebenarnya masih senang dengan istri tadi itu. Paham ya? Karena enggak bisa balik. Dia bikin apa? Tipu muslihat, hilah. Bayar orang gitu loh. Mahmud, sini Mahmud. Ada orang namanya Mahmud, ya ajak sama Humaid. Humaid ini mantan suaminya. Humaid manggil Mahmud, sini Mahmud. Kamu tak bayar. Tolong kamu nikahi si fulanah itu 1 pekan aja. Paham ya? 1 pekan tapi jangan diapa-apain. Cuma nikah tok. Nah, setelah itu antum ceraikan. Paham ya? Antum ceraikan, barakallahu fikum, langsung aja tolak bain. Biar nanti bisa balik ke anak. Nah, ini kata si Humaid. Ini namanya nikah tahlil, enggak boleh haram. Paham ya? Ini lihat ini. Dinikahi atau menikah dengan laki-laki lain sampai berhubungan badan. Kalau memang benar enggak suka baru ceraikan lagi, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Caranya gitu. Kalau cuma tahlil nanti masuk dalam hilah, tipu muslihat. Enggak boleh. Haram hukumnya ya nikah tahlil. Wa kanat ummu auladih. Nah, barakallahu fikum. Naam. Fa faqadaha wa hazina 'alaiha wa faqara madza yaf'al. Saat itu ibu anak-anak tersebut merasa kehilangan dan sedih dan berpikir apa yang harus diperbuat. Faqala adhhab ila sadiqi. Ini akhir berpikir dia. Setelah menceraikan talak bain berpikir, aku pergi ke temanku aja. Wa aqul khudh hadil 10,000. Nih, ambillah 10.000 real ini wa tazawwaj hadhil mar'ah. Kamu nikahi perempuan ini. Karena sudah enggak halal lagi, karena sudah cerai talak bain dari itu. Caranya dia mengambil siasat, pergi ke rumah temannya, ngomong sama temannya, ambil nih uang 10.000 real Saudi. Besar. Besar kan? 10.000 real Saudi itu besar. Paham ya? Dikasihkan. Tapi syaratnya kamu menikahi apa? Mantan istriku. Nikahi. Nah, walakin akan tepat ini. Walakinnya nih, walakin ashtaritu 'alaika syartan. Tapi aku syaratkan annaka idza jama'taha tatrukuha hatta tathur minal haidah ba'dal jima'. Tsumma tutalliquha, seperti itu. Syaratnya, tapi nanti kalau kamu sudah berhubungan badan dengannya, kamu tinggalkan dia sampai dia suci. Setelah suci dari haid, kamu setelah suci dari haid, setelah berhubungan badan kamu ceraikan dia. Paham ya? Ini maksudnya itu hilah. Hilah, pengennya itu nikahnya itu enggak selama-lamanya, cuman untuk menghalalkan itu loh. Tahlil namanya. Tsumma tutalliqha, kemudian kamu ceraikannya. Fattafaqo, sepakat dua orang ini. Sepakat. Ala dzalik, sepakat untuk berbuat perbuatan tadi itu. Fahal tahil lil awwal bihadza. Sekarang kalau seperti ini keadaannya, halal atau tidak mantan suami itu kembali pada istrinya? Naqul la tahil lil awwal. Paham ya? Enggak halal bagi mantan suami tadi. Kenapa? Hilah. Paham belum? Jadi benar-benar perempuan ini nikahi orang lain tanpa ada sepengetahuan atau tanpa ada kesepakatan dengan mantan suami gitu loh. Kalau ini ada sepakatan kan, dibayar berapa tadi? Dibayar 10.000 real. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat sini. Kama asyara ilahi fi qouli ta'ala fa in talaqaha ay salisah. Kalau dia menceraikan dia, maksudnya suami menceraikan istri dengan talak yang ketiga, fala tahillu lahu mim ba'd hatta tankiha zaujan ghairah. Maka tidak halal bagi wanita tersebut
untuk suami tadi itu sampai dia menikahi suami lain atau dia menikah dengan laki-laki lain. Baru setelah diceraikan dengan laki-laki lain itu baru bisa balik kepada suami yang pertama. Fata'ammal qaulahu, maka perhatikan firman Allah Ta'ala, hatta tankiha zaujan ini. Sampai dia menikahi, nah barakallahu fikum, suami yang lain atau menikahi laki-laki lain. Paham ya? Karena statusnya sudah nikah itu kan suami istri. Fa innahu yadullu ala annahu la budda an yakuna nikah sahihan, ini penting ini. Syaratnya mantan istri itu bisa balik kepada mantan suami, syaratnya dia itu benar-benar nikah sama laki-laki lain dengan nikah yang sahih, bukan tahlil. Barakallahu fikum, bukan apa tadi? Bukan tahlil tapi nikahnya sahih. Nah, benar-benar nikah yang sahih, ada maharnya, ada syahidnya, ada walinya, ijab qabul, paham ya? Nah, takunu fil ma'qud 'alaiha zaujah. Paham ya? Nah, wa yakunu al-ma'qud lahu zaujan. Benar-benar apa? Benar-benar tercatat dan juga dianggap itu istri dan itu suami, udah. Berarti udah sah ini pernikahannya. Tapi kalau cuma main-main tahlil tadi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kerjasama antara mantan suami dengan apa? Dengan orang lain, kerjasama untuk apa? Untuk menikahi mantan istri biar dihalalkan kembali kepada mantan suami, itu enggak boleh. Hilahnya itu haram. Nah, wa hadza la yasih ma'aniyat tahlil, ya kan? Ini enggak dibenarkan bersamaan dengan meniatkan tahlil. Jadi tahlil itu ingat-ingat ya, tahlil faham surahnya bentuknya ya. Tahlil itu nyuruh orang menikahi mantan istrinya, kemudian disuruh menceraikan setelah nikah agar halal buat suami yang pertama atau mantan suami tadi itu. Paham ya? Itu namanya tahlil, haram hukumnya. Nah, kita lihat lagi. Li'annaha tahil. Naam. Li'annaha tuhil 'ala tahlil ma haramallahu 'azza wa jalla li'annaha, na'am. Dikarenakan ini apa? Barakallahu fikum, dia bikin apa? Bikin hilah di situ. Atau tahil ya. Membikin hilah untuk menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan. Kan haram aslinya. Kalau sudah tolak bain kan haram. Paham ya? Nah, tapi bagaimana caranya biar bisa halal kan gitu ya? Dengan cara tipu muslihat tadi itu. Li'anna hadzal nikah alladhi hasala min sadiqihi la yuradu bihi maqsudun nikah. Dikarenakan pernikahan yang dilakukan oleh temannya tadi itu, sahabatnya tadi itu, tidak diinginkan dengannya apa? Tujuan pernikahan, tapi hanya mengharapkan fulus tadi itu. Berapa rial tadi? 10.000. Mengharapkan 10.000 rial tadi itu. Nah, akhirnya apa? Dia mau menikahi mantan istrinya, kemudian disyaratkan apa? Setelah menikah, berhubungan badan, suci dari haid, menceraikan. Paham ya? Syaratnya tadi itu. Allah musta'an. Inna ma yuradu bihi al-firaq li tahlil zawj al-awwal. Tapi yang dia inginkan pernikahan tadi adalah al-firaq, perpisahan, untuk menghalalkan suami yang pertama. Fa fi hadhil hal la tahil az-zaujah, la tahil az-zaujah lis-tsani. Maka dengan keadaan seperti ini enggak halal istri tersebut untuk apa? Nah, barakallahu fikum, untuk dinikahi laki-laki yang kedua, enggak halal. Kenapa? Karena ada pernikahan yang hilah di tahlil tadi itu. Nah, li'anna nikahu batil, karena pernikahannya batil, walalil awal, tidak boleh juga kembali kepada suami pertama, li'anna nikah tsani ghair sahih, karena pernikahan yang kedua tidak benar, fala yatarattab 'alal hukum, berarti tidak apa? Menimbulkan, tidak menghasilkan hukum yang baru. Paham belum? Jadi pernikahan seperti ini hati-hati. Namanya nikah tahlil namanya. Allah musta'an. Naam. Sekarang kalau suaminya enggak mensyaratkan bagaimana? Mantan suami tersebut enggak mensyaratkan. Law anna az-zawj ats-tsani, atau yang kedua ya. Law anna az-zawj ats-tsani, kalau seandainya suami yang kedua lam yushtarat, tidak dikasih syarat. Lakin ra'a anna sadiqahu hazina ala firaq firaqi ummi auladih. Akan tapi karena saudaranya melihat saudaranya sedih, berpisah dengan apa? Ibu anak-anaknya. Paham ya? Jadi gini, orang yang dibayar tadi suruh menikahi awal mulanya kan untuk tahlil. Ternyata dia senang juga gitu loh. Paham ya? Senang juga, suruh pisah enggak mau gitu loh. Tapi dia melihat kasihan mantan suaminya, kasihan, nangis terus tiap hari gerok-gerok. Paham ya? Nangis itu pokoknya karena habis pisah dari ibu, habis pisah dari istrinya. Anak-anaknya kan siapa yang rawat, siapa yang ngatur itu istilahnya ya. Akhirnya kasihan ini. Kasihan, bagaimana kalau sekarang bukan niat perpisahan, tapi karena kasihan kemudian diceraikan. Fadhahaba ila ahliha wa khatabaha minhum wa aqadu kullama rasim az-zawaj walamma jama'aha talaqaha. Karena melihat kasihan saudaranya tadi itu, dia langsung mau pergi ke keluarganya, keluarga perempuan tadi itu, dan melamarnya, melakukan transaksi akad nikah dan semua resmi.
resmi suami istri, setelah dia berhubungan badan menceraikannya. Walam barakallahu fikum ya'lam bidzalika ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perceraian tersebut. Fahal tahlil awal, kalau sekarang apakah diperbolehkan untuk kembali bersuami yang pertama? Apakah diperbolehkan untuk kembali ke suami yang pertama? Niatnya bukan untuk menceraikan karena apa tadi? Sedih, merasa kasihan gitu, merasa kasihan. Kita lihat sini. Naqul, kita katakan kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, la tahil, tetap enggak halal. Ma'anna nikaha bisyuhudin wa ridha, bersamaan bahwasanya pernikahan itu sudah ada saksi-saksinya dan juga ada ridha juga. Wa kullun ma yalzam lidzalik li'anna al-a'mal binniyat. Dan masing-masing tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Padahal bahwasanya apa? Amalan tergantung dengan niatnya. Wa nikah tsani laisa nikah raghbah, bal nikah tahlil. Dan nikah yang kedua bukan nikah karena keinginan, tapi nikah untuk tahlil. Nikah yang kedua laki-laki dibayar tadi itu bukan karena nikah untuk keinginan dia menikahi perempuan tadi, tapi karena untuk menghalalkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallil wal muhallal lah. Nah, barakallah. Sedangkan Rasulullah SAW itu apa? Melaknat orang yang muhallil. Paham ya? Dan muhallal lah, yang menyuruh dan yang disuruh. Paham ya? Yang menyuruh menghalalkan dan yang suruh untuk biar jadi halal, dua-duanya kena laknat, ancaman laknat. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, dikit lagi. Wa minal hiyal 'ala fil muharram fi haqqillahi azza wa jalla ma jara li ashabis sabt. Termasuk hilah tipu muslihat yang Allah telah haramkan, yang dia lakukan untuk melakukan perkara yang Allah telah haramkan berkaitan mengenai hak Allah Subhanahu wa taala adalah yang terjadi kepada ashabus sabt, orang-orang yang barakallahu fikum menangkap ikan di hari Sabtu. Nah, kita lihat, fa innahu harrama 'alaihim an yastadu yaum as-sabti. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan mereka untuk berburu pada hari Sabtu. Fatala 'alaihimul amad, maka setelah waktu berjalan panjang, fa'amadu ila syabakin yad'unaha yaumal jum'ah. Akhirnya mereka menyengaja memasang jaring yang mereka letakkan hari Jumat. Paham ya? Larangannya Sabtu, masang jaringnya apa? Jumat. Allah musta'an. Kita lihat. Fatatil hitan yaumas sabt. Nah, padahal apa? Datangnya nanti ikan-ikannya itu datangnya hari Sabtu. Fataqa'u fi hadis syabak. Setelah datang mereka apa? Tersangkut ikannya itu, tertangkap dengan apa? Jaring-jaring tadi itu. Fa idza kana yaumul ahad akhaduha. Hari Ahad yang ngambilnya. Sabtu memang enggak datang mereka. Tapi masang jebakannya kapan? Jumat, gitu loh. Kan hilah. Sabtu tidak dilarang, haram. Berarti masang jaringannya Jumat. Ngambilnya Ahad, itu loh. Allah musta'an ini. Ai akhadul haitan, itu mengambil hewan-hewan yang ada di situ, maksudnya hewannya ikan. Wa qalu bi za'mihim, mereka mengatakan dengan dugaan atau sangkaan mereka, innana lam nasid yaum as-sabti. Mereka mengatakan kami enggak berburu hari Sabtu. Memang benar enggak berburu hari Sabtu, memang benar. Hilah tadi itu, masangnya Jumat, ngambilnya Ahad, itu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, belinya hari belinya hari apa ya? Belinya hari Rabu, disimpan di kebun-kebun itu. Kemudian ngambilnya hari Kamis sana apa? Malamnya libur gitu loh. Paham ya? Beli apa? Maksudnya hilah, tipu ya, tipu muslihat itu kadang barakallahu fikum terjadi seperti itu. Jadi taktik itu ya. Nah, barakallahu, belinya hari Rabu, simpan, memang dia enggak menggunakan itu loh, tapi ngambilnya hari Kamis ketika malam liburan misalkan. Menggunakannya Jumat liburan di rumah misalkan. Allah musta'an. Itu termasuk tipu muslihat, hindari. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau? Fatahayyalu ala maharimillah bimisli dzalik. Akhirnya mereka apa? Bikin tipu muslihat ini. Nah, terhadap perkara yang Allah haramkan dengan perbuatan tadi itu. Wa hadza la yu'fihim minal ism, yang seperti ini tidak bisa mengampuni mereka dari dosa, tetap berdosa. Wa lihadza qala ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan wa laqad alimtum alladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Inilah balasannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Sungguh kalian telah tahu orang-orang yang mereka melakukan tindakan kriminalitas, kejahatan. Nah, melanggar peraturan tadi ya di hari Sabtu. Paham ya? Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian itu apa? Qiradah, kera-kera yang rendah dan hina. Paham ya? Seperti itu. Itu balasannya. Tetap dapat balasan walaupun mereka menggunakan tipu muslihat tadi itu. Wa 'ala hadza naqul, dan berdasarkan penjelasan ini kita katakan atau kami katakan, inna jami'al hiyal allati yatawassal biha al-insan ila isqatin wajib aw fi'l muharram
Kata beliau semua jenis tipu muslihat, hilah yang menghantarkan seorang kepada perkara menggugurkan perkara yang wajib dan juga menghantarkan untuk mengerjakan perkara yang haram, fahiya batilah, maka itu batilah. Wa dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Faqulu insanan yu'amil bi muqtada niyatah. Maka seorang itu barakallahu fikum diperlakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa li hadza qala wahkum likulli 'amilin binniyatihi wasdud 'alal muhtali baba hilatih. Hukumilah setiap orang yang beramal tergantung dengan niatnya. Baru kita hukumi niatnya apa? Baik atau buruk. Nah, dan tutuplah semua pintu tipu muslihat untuk berbuat apa? Hilah. Tutup semuanya. Karena apa? Karena nanti juga dapat hukuman itu ya. Naam. Fa idza qala qailan hal kullu hilatin mamnu'ah. Kalau sekarang Anda bertanya, apakah setiap tipu muslihat, setiap hilah itu dilarang? Paham ya? Ada pertanyaan seperti itu, bagaimana? Kira-kira, naam, kita lihat barakallahu fikum. Naam. Fal jawab laisa. Naam kullu hilatin mamnu'atan. Tidak setiap hilah itu dilarang. Balil mamnu' huwal hilah ala isqatin wajib atau intihakil muharram. Ini penting. Yang dilarang itu adalah hilah yang bisa apa? Menggugurkan perkara yang wajib dan apa? Nah, melanggar perkara yang diharamkan, itu yang dilarang. Amal hilah alati yaslam bihal insan minal muharram fa hadhi jaizah. Adapun hilah yang seseorang itu selamat dari perkara yang haram, perkara yang diharamkan, maka diperbolehkan. Walihda, oleh karena ini lamma ji'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin jayyid qal akulu tamrin khaybar hakadha. Ini penting ini, masalah apa? Transaksi jual beli. Oleh karena ini tatkala didatangkan kepada Rasulullah SAW kurma yang bagus saat itu, qala, beliau berkata akulu tamri khaybar hakadha. Apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Qalu la, tidak. Walakin na'khud as-sa' min hadha bis-sa'ain. Ini penting ini. Was-sa'ain bisalasa. Akan tapi kami mengambil kurma yang bagus ini, satu sa' diambil dengan dua sa'. Padahal kurma kan ada ribanya di situ. Ya enggak? Termasuk yang ada jenis ribanya. Dua sa' mengambilnya dengan tiga sa'. Paham belum? Ini ternyata dilarang karena riba. Kalau mau tukar menukar harus sama. Selama jenisnya itu sama. Paham ya? 1 gram ya 1 gram gitu loh, walaupun gram ini bagus ini jelek, caranya bukan dengan cara ditukar, dijual dulu yang jelek, hasil jualan digunakan beli yang baru. Bagus caranya gitu. Ini lihat ini kisahnya ini. Qala hadza 'ainur riba, inilah riba yang sebenarnya kata Rasulullah. Inilah riba yang sebenarnya. Nah, ya, satu sak kurma yang bagus, kurma ajwah misalkan ya, ditukar dengan 2 sak kurma sukari misalkan. Paham ya? Jangan yang sukari 2 sak ini dijual dulu untuk membeli yang 1 sa', caranya gitu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Lakin bi'u ar-radi' bidarahim washtarau bidarahim jayyidan." Masyaallah. Nas dan penting sekali, jelas sekali ini. Akan tetapi jualah yang jelek tadi itu dengan dirham, setelah itu belilah kamu yang bagus dengan dirham yang lain. Dengan dirham yang hasil jualan tadi itu maksudnya. Paham ya? Ini langsung kita ambil kesimpulan, kalau benda-benda riba kan ada 6, ya enggak? Kalau dari benda barang tambang, emas dan perak, ya enggak? Kalau barakallahu fikum yang biji-bijian, syair sama apa? Sama bur, ya enggak? Kemudian barakallahu fikum tamer, ini yang, kalau yang buah tamer, kemudian garam. Ya kan? Itu kan mengalami riba di situ. Jadi upayakan kalau misalkan sejenis ya harus mislinya dan miyatin. Tapi kalau beda jenis, para ulama telah menyebutkan selama nilainya sama tidak masalah. Dolar dengan rupiah. Dolar dengan rupiah itu enggak mungkin antum tukar dengan apa? Nilai tulisan yang sama. 100 dolar antum tukar dengan 100 rupiah enggak mau. Paham ya? 100 dolar ditukar dengan rupiah ya jutaan. 1 juta lebihan itu. 1000 rial Saudi, 1000 rial. Antum tukar 1000 rupiah enggak mau. 1000 rial itu jutaan itu. 1 juta lebih, 2 juta lebih mungkin ya. 1000 rial Saudi itu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau beda jenis seperti itu bisa tapi ya senilai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau pinjam emas sekarang, Bang Irsyad, ada orang pinjam emas ke antum 1 gram di tahun 2020. Paham ya? Pakai tahun itu biar mudah. Nah, barakallahu fikum, harganya 1 gramnya 820 karena emasnya emas yang 99%. Paham ya? Senilai dengan 24 karat lah. Paham ya? Antum mengembalikannya di tahun 2025. Paham ya? Nah,
Yang antum kembalikan nilai harga emasnya itu atau nilai gramnya? Tetap gramnya. Walaupun harganya 900.000, urusan antum itu loh. Mengembalikan ini 1 gram itu loh. Paham ya? Nah, kalau antum yang nilai uangnya ya nggak bisa karena harga emas itu naik turun. Paham ya seperti itu. Jadi emas ya 1 gram minjamnya kembali 1 gram itu loh. Walaupun harganya naik ya urusan dia. Yang penting sama-sama gramnya dibalikkan tadi itu. Naam. Sama-sama kadarnya juga. Kita lihat sini yang terakhir. Fa hadhihi hilah lakinnaha jaizah. Ini ada hilah juga tapi boleh. Li'anna hilah li tawaqqi al-haram la lil wuqu' fil haram. Karena ini hilah nah barakallahu fikum yang tujuannya apa? Untuk menjaga diri dari perkara yang haram agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Idzan jika demikian fal hiyal al-mamnu'ah, maka hilah-hilah yang dilarang itu adalah kullu hilatin yatawassal biha al-insan ila isqatin wajib au fi'il muharram ini. Yang dilarang itu setiap hilah, setiap tipu muslihat, nah barakallahu fikum, setiap cara-cara yang bisa menghantarkan seseorang itu dalam apa? Dalam perkara yang menggugurkan kewajibannya atau mengerjakan perkara yang haram, itu yang dilarang. Adapun kalau justru dengan hilah tersebut dia terhindar dari perkara haram, maka diperbolehkan. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.